Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bil ma'rifati dalam wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan afiat. Dan kita masih mengkaji kitab yang sama, yaitu kitab Safinatun Najah. Dan kita hari ini masuk ke pembahasan baru mengenai hukum dari air. Sebenarnya ini agak panjang, mungkin ini akan Anda bagi menjadi dua episode lah ya. Dua episode tentang air ini. Ini agak panjang dan pendetilannya juga pun agak banyak karena memang para ulama sendiri di syarah pensyarah kitab Safinatun Najah punya panjang kalam, punya panjang pembahasan mengenai pembahasan ini. Tapi coba Anda ringkas, nanti kalau misalkan ada beberapa yang kurang mungkin di pertemuan berikutnya Anda sempurnakan lagi. Karena memang eh, hari ini, kemarin sih Anda belum sempat mutolaah banyak, baru hanya melihat catatan-catatan lama saja. Tapi insya Allah semoga dengan sedikit dan pelan-pelannya semoga nanti bisa difahami dan bisa diterima dengan matang dan mantap. Seperti itu. Oke. Di sini Ana mencoba untuk merapihkan sedikit tentang air. Jadi ini merupakan catatan Ana pribadi di kitab yang lain menjadi penyempurna dari hukum air yang nanti akan kita bahas. Jadi di dalam kitab Matan Safinatun Najah itu hanya dijelaskan air itu berdasarkan qalil wal kathir. Tapi nggak disebutkan tentang dari mana sumbernya. Satu. Nggak disebutkan tentang hukum atau tipe apa saja yang bisa suci dan mensucikan. Itu nggak disebutkan di sini. Nah, di sini Ana berdiri sebagai penyempurna dari apa yang disampaikan oleh musonif kitab. Berikutnya nanti Ana akan balik lagi ke kitab kita dan kita akan banyak bahas di tentang ahkamul ma dari sisi banyak dan sedikitnya. Itu dulu ya. Oke, yang pertama, air dari segi tempat beradanya itu ada 7 tempat kurang lebih. Baik yang turun dari langit ataupun yang terpancar dari bumi. Jadi air dari segi tempat beradanya dibagi menjadi dua. Ada yang turun dari langit, ada yang terpancar dari tanah atau dari bumi. Di antaranya pertama adalah air langit. Air langit ini aslinya adalah air hujan. Air hujan, air yang turun dari langit itu termasuk air yang suci lagi mensucikan. Dan sedikit spoiler, bahwasanya semua air yang nanti Ana sebutkan di sini semuanya adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya. Yang kedua adalah air laut. Yang ketiga adalah air sungai. Yang keempat adalah air sumur. Yang kelima adalah mata air. Yang keenam ya, mata air. Terus yang berikutnya adalah air salju. Ini juga masuk. Yang terakhir adalah air embun. Kurang lebih 7 air ini adalah 7 air yang suci lagi mensucikan. Air ini adalah air yang suci lagi
lagi mensucikan. Oke, tafadhol dulu kalau mau dicatat. Baik. Berikutnya, kalau kita sudah mengetahui tentang air yang turun dari langit dan air yang terpancar dari bumi, maka berikutnya kita ngomongin soal air dari segi hukum syara'nya. Air dari segi hukum syara'nya itu dibagi menjadi tiga. Ada yang tohur atau apa? Tohur, tohur. Tohur ini adalah air yang dia itu suci lagi mensucikan. Ini namanya air yang tohur. Yang kedua, yang kedua adalah air yang tohir. Ini air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua ini adalah air yang tohir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Afwan. Terus air yang ketiga adalah air yang najis. Air yang najis. Dia air yang tidak suci dan tidak juga mensucikan. Nah, ini adalah pembagian dari air. Oke, sampai sejauh ini tafadhol kalau ada diskusi. Kalau ada kata tohur, dia air yang suci lagi mensucikan ya. Ini tohur. Ada lagi tohir, ada juga lagi najis. Tahu najas. Baik. Berikutnya. Air yang tohur, yang suci lagi mensucikan, itu nanti kita punya dua pembahasan. Pertama, berdasarkan bentuk atau macamnya. Yang kedua, berdasarkan hukum syaraknya. Pertama, berdasarkan bentuk atau macamnya. Yang kedua, berdasarkan hukum syaraknya. Oke. Pembahasan pertama mengenai bentuk atau macamnya, air yang tohur itu punya tiga macam. Pertama, air tersebut adalah air yang tidak berubah sama sekali. Artinya ketika terpancar dari bumi ataupun turun dari langit, dia tidak sama sekali berubah. Oke, dia tidak sama sekali berubah. Ini merupakan air yang umum kita jumpai. Air yang tohur berikutnya adalah disebut sebagai namanya air ajin atau ma'ul ajin. Jadi ini adalah air yang berubah aromanya karena disimpan, digentong misalnya. Misalnya Mas Aldari punya gentong, tower gitulah ya, tower. Ditinggalin sama Mas Aldari 2 bulan atau 3 bulan bahkan. Air tersebut berubah aromanya. Nah, air tersebut masih tetap dalam kondisi suci lagi mensucikan. Nah, dalam keadaan ini disebut sebagai namanya air ajin. Kalau bahasa Arabnya. Air ajin. Ma'ul ajin. Terus yang ketiga adalah air yang berubah dengan apa yang ada pada tempatnya atau jalur keluarnya. Contoh misalnya, ketika Ihsan misalnya lagi ngebor, dur gitu ya. Kan airnya jelas masih warna kuning toh yang pertama kan. Nah, itu masih tergolong air yang suci lagi mensucikan karena memang tempat keluarnya atau jalur keluarnya memang memaksakan dia untuk keluarnya dengan apa ya, dengan bersamaan dengan pasir atau dengan tanah atau juga nanti mungkin bersamaan dengan tuhlab atau dengan lumut yang memang jalur keluarnya atau tempat keluarnya itu memang bersamaan dengan itu.
Nah, ini merupakan air yang suci lagi mensucikan. Dan ini mungkin tiga macam ini adalah macam yang sering kita jumpai di apa namanya kehidupan sehari-hari kita. Oke, sampai di sini coba dari tiga pernyataan ini kalau ada diskusi cukup ya. Oke. Kalau tidak ada, alhamdulillahirobbilalamin. Artinya nanti ketika antum menampung air hujan, hujan dari langit langsung tampung gitu ya, ya itu udah air yang suci lagi mensucikan gitu. Nah, apalagi kalau antum hari ini lagi banjir di Bandar Lampung ya, ya semoga apa namanya diberikan kemudahan dan juga keselamatan bagi warga sekitarnya. Karena semalam dapat kabar, bahwasanya di Bandar Lampung hujan. Semoga Allah memberikan ketabahan juga bagi warga setempat yang terdampak. Oke, balik lagi ke sini. Bahwasanya ketika kita nampung air hujan itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Nah, ketika kita niat mandi pakai air hujan gitu ya, niat mandi junub pakai air hujan, itu juga pun mandi kita sah asalkan disertai dengan niat. Wudhu kita juga sah, nyuci bajunya juga sah. Diriwayatkan ini, Ana pernah mendengar riwayat ini dari entah dari postingan, entah dari mana gitu ya. Katanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika hendak hujan turun, karena memang di Timur Tengah itu intensitas hujan itu sebulan setahun dua kali, setahun dua kali, dan paling banyak itu setahun tiga kali. Karena kalau udah lebih dari itu biasanya banjir, atau biasanya kalau udah 5 jam hujan itu banjir biasanya, nggak lama kemudian. Ala kulihal, balik lagi ke maudu yang tadi, ke pembahasan tadi, bahwasanya Rasul dan para sahabat ketika hujan turun tuh beliau semua, rahimahumullah ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, itu biasa menanggalkan, apa ya, bukan menanggalkan siapa apa, menyodorkan baju-baju mereka itu agar terkena hujan. Jadi kayak ketika hujan tuh malah seneng gitu loh, dibasahin semuanya. Karena hujan itu bagi mereka adalah rahmat. Sedangkan bagi orang-orang Indonesia hujan adalah sebuah hal kebalikannya. Apalagi kalau warga Bogor dan sekitarnya. Tapi ala kulihal ya, ala kulihal gini mindsetnya. Yang harus kita ubah adalah hujan itu adalah rahmat. Itu yang pertama kali harus kita tanamkan dalam diri kita dan juga dalam batin kita. Karena apa? Karena bagaimanapun daerah kita, meskipun daerah kita daerah tropis, daerah yang kalau bahasa guru-guru kami di sini tuh apa negeri yang penuh dengan hujan gitu ya. Pastikan kalau keyakinan kita terhadap hujan itu adalah rahmat harus benar-benar tertancap. Supaya apa? Supaya ada syukur yang kita dapatkan di momen itu. Banyak di antara kita di negeri-negeri yang lain tuh nggak ada hujannya gitu loh. Dan banyak di antara kita yang juga kekurangan air. Kaum muslimin di berbagai dunia yang lain. Ada yang harus memikul berkilo-kilo untuk mendapatkan air bersih. Itu kan itu adalah sebuah rahmat yang harus kita syukuri dulu. Jadi jangan seuzon dulu. Yang harusnya antum suuzoni adalah mereka yang tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka sebagai pengayom masyarakat. Nah, itu yang harus antum, antum harus antum marahi itu. Atau mereka-mereka yang memang membuang sampah secara sembarangan. Itu tuh yang harus antum antum harus antum koreksi itu di situ. Berarti bukan hujannya sebenarnya, tapi adalah pengayom masyarakat dan masyarakatnya itu sendiri yang menyebabkan banjir. Nah, gitu ya. Jadi kita harus sesuai dengan porsinya menempatkan mana kritik, mana keluhan, mana mana rahmat, mana pemberian, mana deh. Kita harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, intinya adalah
Ana sangat apa namanya harap sama antum jangan sampai mindset kita tentang hujan itu adalah selalu ngeri, selalu salah, selalu mindsetnya hujan itu adalah sebuah seolah adalah musibah. Enggak. Yang menjadi musibah adalah manusianya itu sendiri. Itu ya. Itu yang harus ditanamkan dalam benak kita. Oke, baik. Itu sekedar ini aja lah ya. Sekedar apa namanya, ya tambahan lah. Tambahan sedikit. Karena memang beberapa tahun terakhir ini anak sempat ikutin beberapa, khususnya di daerah kita, di daerah Bandar Lampung itu memang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang memang disebabkan oleh pengayom masyarakat tentang apa ya, pembangunan yang serampangan, terus juga daerah resapan air yang juga malah makin dikikis, malah makin tidak ada gitu. Itu menurut Anda adalah sebuah kezoliman yang akhirnya berdampak kepada kita sendiri. Terakhir Anda merasakan kebanjiran itu waktu ini, dari Anda waktu itu ngisi tempatnya Pak Ihsan sampai ke Teknokrat waktu itu. Wah itu Masya Allah luar biasa. Tahun lalu itu. Dan alhamdulillahnya Anda waktu itu udah pulang, ya sudah muter dari bypass ke bypass lagi. Muter jauh banget. Harusnya tinggal lewat Raja Basa, tapi karena Raja Basa lumpuh total akhirnya muter lewat bypass, pulang lewat bypass jadinya akhirnya. Nah itulah ya, itu pengalaman yang menurut Anda gak nyaman banget. Anda pulang ke Indonesia. Oke, itu pada kalau ada inilah, kalau ada diskusi, ada hal-hal yang mau disampaikan silakan. Sambut dengan rahmat Ustaz. Gimana ya? Pengen ngomong rahmat tapi kok ada motor kemarin juga ada motornya gara-gara dia pedean itu kan dia ngeng kepedean langsung bros langsung ke bawah dia. Oh iya. Dan diterabas nyoba bisa lewat tahu malah mati mesin. Oh iya. Daerah Nyunyai juga tuh kemarin tuh, wah, Masya Allah. Rendam semua soalnya kemarin. Betul betul. Nah ini mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak ada ini ya, nggak ada evaluasi dari pengayom masyarakat. Padahal Ya, tahun lalu sudah nih, tahun ini terulang lagi, harusnya ada. ya. Ya udahlah. Nasallallahu al-afiyah, Mas. Ada tempat Mas Udah Antum, habis. Mas dari aman. Kalau saya alhamdulillah belum alhamdulillah. Cuman di toko itu di daerah ya Sultan Agung sebagainya itu udah terendam semua lah. Langganan itu Ustaz. Daerah situ rendah kan. Tempat Ini Mas rumah di sana Sukabumi itu eh, jebol sumurnya. Ya, itulah, ya Allah Akbar. besar airnya. Iya, iya. Mas Ari sendiri di rumah Antum, Mas? Karena alhamdulillah aman Ustaz. Di Alhamdulillah. kosan di kampung. Cuma ini sih kadang yang ngerinya kalau hujan ini jalan. Jalan Hmm. kita udah mulai berlubang dengan lubang yang kecil tapi dalam. Tinggal ditanam pisang besok tuh. Nunggu kayaknya. Ya, mungkin kalau gede kalau dia gede ya mungkin dicemplungin lele. Budidaya dong jadinya. Oke, Itu oke. bazir kan. Taib, taib. Asik ya Ustaz. Tapi kalau Lampung tuh kayak gitu ya. Orangnya nggak ada yang mau cembung ke politik praktis semua. Udah males kali ya. Ya, betul. Udah mau Betul. daerah. Ya, memang inilah tugas kita untuk menyadarkan mereka sebenarnya. Jadi ada dampak yang timbul itu malah menjadikan sesuatu yang rahmat itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu loh. Misalnya kayak air gini, hujan gitu kan. Akhirnya kan masyarakat yang terbiasa menikmati banjir atau yang langganan banjir itu kayak seolah-olah menganggap hujan itu adalah sebuah musibah gitu loh. Yang padahal asli dari syariat itu mengatakan hujan itu adalah rahmat. Nah ini kan yang harus memang kita ubah dari mindsetnya masyarakat. Dan ini juga tugasnya kita sebagai para pengemban dakwah untuk menyadarkan umat bahwasannya mana harus bisa menempatkan sesuai pada porsinya gitu. Mana yang porsinya itu adalah sebagai kritikan, mana porsinya sebagai rahmat, mana atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang porsinya sebagai hal yang harus kita bareng-bareng untuk
perbaiki. Itu memang harus kita tempatkan pada masing-masing tempat. Wallahu taala alam bissawab. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Ini balik lagi ke maudhu, balik lagi ke pembahasan bahwasanya ini merupakan jenis air yang suci lagi mensucikan. Dan ini ulama sepakat bahwasanya antum ketika mandi pakai air ini ataupun bersuci menggunakan ini, baik bersuci pakaian ataupun bersuci badan, maka air ini sah dan pakaian antum suci dari najis yang menempel di baju antum atau di anggota badan kita. Oke. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya bahwasanya air berdasarkan hukum syaraknya. Artinya di sini Anda pengen bicarain soal pertama, ada air itu yang tidak makruh. Tidak makruh itu maksudnya gimana, Ustaz? Ya udah, ini memang air yang memang kita sering gunakan dan kita punya sumur dengan air ini atau terhadap air ini. Ya misalnya kita punya sumur nih. Ya ini airnya ya kita gunakan itu nggak makruh. Karena ada air yang makruh. Air makruh itu apa, Tat? Air makruh contohnya adalah air musyammas. Air musyammas ini adalah air yang terpapar matahari. Air yang terpapar matahari. Ini air yang makruh. Oke. Tapi kemakruhannya punya syarat. Pertama, air ini berada di negeri yang panas. Semisal contohnya Sudan, Saudi misalnya. Daerah-daerah yang memang benar-benar panas. Nah, ini adalah salah satu apa ya? Salah satu daerah yang benar-benar banyak air musyammasnya. Nah, air musyammas ini kemakruhannya itu disebabkan air nanti menyebabkan baros atau menyebabkan penyakit kulit. Jadi makanya diistinbat para ulama bahwasanya di antaranya kaulnya Imam Nawawi berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, air musyammas ini tergolong air yang makruh untuk digunakan. Terus yang ketiga adalah air yang haram. Air yang haram itu apa contohnya? Air yang dapat dari gosok, maling. Nah, nggak ngomong, nggak izin, mau make padahal itu sumur orang, tapi nggak izin kita. Nah, itu termasuk air yang haram digunakan baik untuk berwudu, untuk bersuci, ataupun untuk yang lainnya. Nah, ini adalah air berdasarkan hukum syarak. Selebihnya air nggak ada hukumnya kecuali ketiga hal ini saja. Jadi ya umumnya mubah karena memang mubah kita pakainya. Ya nggak, Anda belum mendapatkan ada yang ini air sunnah, ini air wajib gitu ya. Ini air yang bisa digunakan untuk ruqyah. Anda belum bisa apa namanya? Baru mau bilang air celupan cari Habib gitu. Anda belum tahu lah ya itu airnya dihukumi apalah ya. Cuman yang pasti begini, San dan teman-teman yang lain, air itu memang bisa jadi ada hadis yang memang ini asar sahabat sih, bukan hadis, asar sahabat yang memang menggunakan piranti air sebagai media untuk ruqyah gitu. Dulu Anda diajarkan bahwasanya ketika kita hendak apa ya dulu sih Anda juga sering mengamalkan ini. Jadi Anda udah sediain botol gede itu ya. Anda bacain Fatihah, Anda bacain ya, 3 surat terakhir dalam Al-Quran, Anda bacakan ayat kursi dan ya sebagai wasilah untuk kita apa ya membersihkan diri gitu loh dari berbagai penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Silakan antum amalkan saja nggak apa-apa. Jadi sediakan air besar, antum niatkan untuk ya Allah, semoga dengan wasilah air ini Engkau turunkan rahmat kepadaku, Engkau hilangkan segala penyakit hati, penyakit yang ya penyakit riya, penyakit sombong, penyakit angkuh, penyakit
penyakit-penyakit batiniah lainnya lah yang memang sering kita jumpai dalam keseharian kita, diniatkan bacanya tadi ya Al-Fatihah yang pasti, yang kedua adalah tiga surat terakhir dalam Al-Quran ya, surat Al-Falaq, An-Nas gitu ya, dan Al-Ikhlas. Terus ayat kursi jangan lupa. Lalu juga ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ayat terakhir surat Al-Baqarah itu merupakan apa ya, ayat-ayat yang memang sering digunakan untuk meruqyah, serta doa-doa yang lain, dan banyak doa-doa ruqyah yang lain yang memang di situ disyariatkan untuk meruqyah emang. Nah, itu diniatkan seperti itu saja. Tafadhol, silakan. Kalau biasanya Ana sebelum tidur, Ana mengamalkan itu biasanya. Sebelum tidur. Sebelum tidur mengamalkan itu segelas aja, minum. Bismillah, sambil baca bismillah. Tapi kalau untuk ini ya, masalah air celupan Habib atau itu bisa untuk bersuci atau tidak, nanti akan menjadi pembahasannya nanti. Ketua kulah. Ada pembahasannya, San. Ada pembahasannya. Oke ya. Oke, ada lagi diskusi sampai sejauh ini, silakan. Nanti kalau bab membersihkan najis ada sendiri katanya. Ada sendiri, ada sendiri. Ada sendiri. Ini sebenarnya kayak gabungan gitu loh, San, sama bab najis. Hanya saja Ana mencoba untuk menyendirikan dulu agar rapih gitu loh susunan maklumat kita. Nah, itu. Oh iya, nanti kalau misalkan ini mati gitu ya, balik lagi ke ring yang sama ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yang berikutnya, air yang tohir. Air yang hanya bisa dipakai untuk, atau apa? Ini adalah syarat air yang digunakan untuk bersuci. Syarat air yang digunakan untuk bersuci. Pertama, ada 5 syarat yang harus kita yang harus dipunya untuk bersuci. Pertama, air tersebut adalah air yang lebih dari 2 kula. 2 kula itu sekitar kurang lebih 216 liter. Insya Allah nanti ada ukurannya, ada ukuran baknya yang nanti akan Anda sampaikan di sini. Jadi syarat dari air yang digunakan untuk bersuci adalah air tersebut lebih dari 2 kula. Kedua, air itu disebut suci adalah ketika air itu didatangkan. Jadi ini misalnya najis. Katakan ini najis ya. Nah, air itu datang untuk membersihkan ini. Nah, ketika air itu jatuh, nggak berubah, itu air tergolong suci, tapi tidak mensucikan. Air itu datang. Jadi bukan najis mendatangi air, tapi air mendatangi najis. Itu disebut sebagai namanya air warid. Air warid itu dihukumi sama para ulama sebagai air yang suci. Ketika kapan? Ketika tidak berubah bentuknya, warna, bau, beserta aroma. Warna, bau, beserta aromanya. Ya, itu. Jadi air itu didatangkan. Yang ketiga, air belum terpisah dari sesuatu yang disucikan. Artinya begini. Artinya ketika kita punya pakaian misalnya, kita mau nyuci di mesin cuci katakanlah. Oke. Nah, akan menjadi salah ketika kita mendatangkan air dulu baru pakaian. Itu salah. Airnya udah auto najis di situ. Tetapi kalau misalkan kita taruh pakaian dulu, air kita datangkan, maka sebelum baju itu terpisah dari air tersebut bisa kita gunakan. Bahkan kita bisa menggunakan air itu untuk minum. Boleh. Karena air tersebut masih digolongkan air yang suci. Tetapi ketika pakaian itu sudah kita angkat, air berubah, maka air itu menjadi air yang mutanajis. Jadi perhatikan kalau kita nyuci pakai mesin cuci. Jadi usahakan jangan dulu dicampur deterjen. Jadi pertama ya, masukkan dulu semua pakaian di mesin cuci, air didatangkan.
sor, diputer, Sret, buang airnya, pakaian antum sudah suci. Itu. Nah, tinggal nanti antum bersihkan pakai apa namanya? Pakai sabun. Nah, oke. Itu kalau mesin cucinya nggak otomatis. Kalau mesin cuci otomatis gimana, Tat? Nah, kalau mesin cuci otomatis, dari berita yang Anda dapatkan, bahwasannya mesin cuci otomatis kan itu kan langsung ngasih deterjen kan? Berarti kan kalau ngasih deterjen kan kita harus punya keyakinan kalau baju tersebut sudah benar-benar dibilas. Karena ketika pakaian najis nih anggaplah ini pakaian ya. Ini pakaian, anggaplah ini pakaian. Terus terkena air yang ada sabunnya gitu ya. Air ini pakaiannya belum suci. Pakaian ini baru hanya membersihkan, tapi belum mensucikan, belum suci. Maka kalau yang Anda dapatkan ketika di mesin cuci otomatis itu dia benar-benar membersihkan sampai benar-benar bersih. Jadi yang apa namanya bilasannya untuk sabun sudah selesai dan bilasan kedua untuk mensucikan juga sudah selesai. Artinya mesin cuci otomatis itu bisa kita gunakan untuk menjadi piranti dalam kita mencuci pakaian. Karena setahu Ana di awal dulu sebelum mengetahui fakta tentang apa namanya mesin cuci otomatis itu Ana bilang nggak boleh karena dia tidak mensucikan, membersihkan dia tapi tidak mensucikan. Tapi setelah Anda dapat ya ngobrol sama istri katanya ada mesin cuci itu begini dan faktanya begini ya berarti pandangan Anda terhadap mesin cuci otomatis agak berubah dan bisa kita gunakan untuk bersuci dengan mesin cuci tersebut. Gitu ya. Oke. Ini penting ini untuk para kaum yang lagi suka menyuci sendiri, hati-hati dalam bersuci ketika hendak nyuci baju ataupun nyuci pakaian yang lain. Baik. Yang keempat adalah sifat air tidak berubah. Berarti apa aroma, bau dan rasa itu tidak berubah. Ketika berubah maka air ini tidak lagi suci tapi sudah menjadi air yang mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang terkena najis. Lalu yang kelima adalah airnya tidak bertambah beratnya. Nah, ini agak sulit sebenarnya. Tapi ketika ada air sudah kemasukan, sudah dipakai untuk najis dan airnya yang tadinya kita pakai seliter nambah jadi seliter setengah, setengah dari mana? Nah, setengah itu adalah najis. Maka air tersebut adalah air yang disebut sebagai air mutanajis. Nggak bisa kita gunakan untuk bersuci. Ini contoh. Oke. Tafadhal, kalau ada diskusi. Dan nanti kalau antum Ustaz, nyuci apapun harus dipastikan air itu mendatangi najis ya, bukan mm, sesuatu didatangkan ke air tapi air mendatangkan ke sesuatu yang najis. Nah, silakan. iya, mungkin yang perlu diperhatikan itu pemakaian sabun sama jumlah pakaiannya ya, sama jumlah air kalau di mesin cuci otomatis tuh. Jadi dia ada eh, kalau aneh itu baru dapat juga ini gitu sebelumnya. Aneh kan pakai mesin cuci otomatis ya. Nah itu biasanya yang pertama aneh nggak pakai deterjen dulu gitu. Tapi di setting waktunya cepat gitu. Jadi udah selesai tuh dia mensucikan baru nanti ronde keduanya dipakai deterjen. Oh, boleh tuh. Nah, tapi kalau jadinya seperti ini, kalau misalnya boleh, mungkin yang perlu diperhatikan adalah jumlah sabunnya mungkin jangan terlalu banyak, jadi sehingga dibilas itu dia benar-benar hilang kadar sabunnya gitu. Jadi sekedar untuk membersihkan saja gitu, jangan terlalu yang banyak banget sampai berbusa-busa banget gitu. Ya, Takutnya betul. mesin cucinya sudah maksimal, tapi memang karena kebanyakan sabun, jadi sabunnya masih tertinggal. Ah, baik. Terus yang kedua itu kalau mesin cuci otomatis, pakaiannya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia nggak maksimal. Hmm. Jadi takutnya nanti malah airnya
kalah sama bajunya gitu ya, bahasanya nggak terendam secara sempurna gitu. Nah, sama akhirnya kalau di mesin cuci otomatis itu ya di misalnya dia nomornya nomor 4 gitu yang paling banyak akhirnya itu kalau aneh selalu pakai nomor 4 aja biar mema Sama jasa tambahan. tadinya ya sebenarnya mau nanya itu gimana gimana misalnya tadi itu misalnya kelebihan sabun jadi dia pas keluar itu pakaiannya masih agak licin-licin gitu. Nah itu Mm-mm. berarti sudah suci kah atau belum gitu? Nah, tadi Ana kemarin bilang ke penanya ini bahwasanya yang harus dipastikan dari mesin cuci otomatis adalah ketika antum itu menggunakan mesin cuci otomatis, usahakan si baju tersebut udah kan gini kan, baju kena sabun. Baik, itu sudah suci atau belum? Jawabannya belum. Bersih iya, Belum. suci belum. Oke. Tugas kedua kita adalah memastikan kalau si baju ini bersih, suci. Dengan cara gimana? Hilangkan dulu sabunnya, baru bilas lagi. Nah, pertanyaannya adalah, kita kan sulit tuh untuk menentukan kapan si sabun itu keluar lepas dari si pakaian. Nah, ketika kita sudah bisa memastikan dan gola batu zon kita sudah bisa memastikan kalau mesin cuci otomatis itu sudah bisa mensucikan, artinya menghilangkan sabun, terus juga bisa juga menghilangkan najis, maka ya bisa kita menggunakan mesin cuci otomatis tersebut. Tetapi kalau gola batu zon kita mengatakan bahwasanya ini belum mensucikan, berarti pakaian tersebut harus kita sucikan. Kita pastikan sabunnya lepas dulu dari pakaian, baru kita gunakan apa namanya eh, air lagi untuk mensucikan si pakaian tersebut. Nah itu ya, itu Indikatornya kalau kayak masih dia sih pakaiannya tuh udah nggak licin ya gitu misalnya. Sudah keset gitulah, sudah kering gitu misalnya kan kita periksa. Tapi wangi. Nah, itu wanginya itu masih bisa dijadikan ini nggak sih Ted? Dalil bosnya masih ada sabun di situ gitu. wallahu taala alam. Makanya anak belum berani untuk pakai mesin cuci otomatis. Ah, iya, makanya aneh juga lebih lebih hati-hati tadi pakai metode yang pertama tadi itu gitu. Ya. Ronde pertama itu sudah nggak usah pakai deterjen sudah gitu. Emang lebih amannya pakai yang dua tabung memang Kalau anak pribadi itu, dan kalau toh nanti gitu. direzekikan Allah pakai mesin cuci otomatis, Pak, yang anak gunakan adalah anak di luar. Jadi anak masukkan ke mesin cuci otomatis itu dalam keadaan sudah suci. Paling itu aja yang anak gunakan. Gitu. Ya agak ribet nggak apa-apa lah. Yang penting anak hatinya tenang. Nah, Betul, betul, betul. Yang penting yakin. yang penting yakin. Daripada kita penuh dengan kewas-wasan, waduh, jadi was-was terus. Oke, baik. Ada lagi diskusi nggak sampai sejauh ini? Atau ada tambahan maklumat dari yang lain mengenai tempat bersuci yang sering kita pakai? Bekas rendang kira-kira itu najis atau enggak? Bekas rendang. Nggak tahu. Maksudnya. Yuk, bekas rendang Mas Alai. Maksudnya air dari bekas kentang Ustaz, dalam kuali itu Ustaz. Iya, najis gak dia? Harusnya enggak ya. Ya harusnya enggak lah Mas, betul. Harusnya enggak. Karena kalau misalkan najis, satu nggak makan itu Mas. Kalau rendang B2 ya juga. Nah, saat ini untuk air lebih dari 2 kula itu kalau misal kita kan ada najis, berarti kan kita mendatangi tuh air 2 kula itu gimana Ustaz? Sebelum kita hilangkan najis dari tangan misalnya, berwudu, untuk berwudu. Ah, oke. Kita mau Berarti berwudu, ah, ada najis di tangan. Kita mm. datangi tuh apa namanya, bukan air yang mendatangi kita tuh gimana Ustaz? Jadi sebenarnya gini, kalau air lebih dari 2 kula, ketika didatangi najis, dia tidak najis. Dia tidak menjadi najis. Ini yang menjadi permasalahan adalah ketika air kurang dari 2 kula. Kita datangi najis, itu air jadi najis.
Nah, oke. Nah, najisnya yang masuk ke air yang lebih dari 2 kula ini juga diperhatikan juga. Kalau najisnya itu sampai merubah air yang lebih dari 2 kula ini, maka air yang lebih dari 2 kula ini jadi najis. Jadi lihat dulu najisnya. Nah, ini makanya tadi Anda bilang ini sangat berkaitan erat dengan najisnya itu sendiri. Secara umum ya, air yang lebih dari 2 kula ketika didatangi najis tidak membuat air tersebut menjadi najis. Tetapi kalau berubah air tersebut, maka air tersebut baik berubah aromanya, rasanya, dan warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Inilah yang dikatakan oleh para ulama mengenai beberapa perihal ini. Silakan kalau lagi. Nggak ada? Baik, lanjut. Berikutnya, kalau kita sudah mengetahui tentang cara bersuci, berikutnya kita akan sambungkan ke pembahasan mengenai tabung ataupun volume yang digunakan untuk ukuran 20. Ini kurang lebih begini. 120 kali 48, ini yang Anda tahu. Terus kalau ukurannya balok, ini pakai volume kita ya, tabung, balok, apa ini persegi panjang, ya balok sih ya, namanya balok ya, balok. Terus ini kalau persegi, tabung begini kurang lebih 120 48. Ini apa namanya kalau balok, ini kalau persegi, persegi, persegi. Jadi kita menggunakan ukuran volume. Silakan digambar dulu. Ustaz, Hmm, kalau ember terus kerannya dihidupin, jadi air mengalir nggak? Ustaz? iya, jadi air mengalir dia. Berarti kalau dia lebih kecil dari ini misalnya, tapi kerannya kita hidupin terus gitu, jadinya air mengalir gitu ya. Iya, jadinya air mengalir. Kan dia ditangin kan, sur gitu. Mm-mm. Ya, oke. Ya, udah. Cukup. Ada lagi diskusi? Cukup ya. Nah, ini kalau tadi ya, ini kalau misalkan air sudah lebih dari ukurannya kayak gini, ada najis, insya Allah najisnya ketika najisnya nggak berpengaruh kepada bau, rasa, dan warna, maka airnya masih tergolong suci. Tapi kalau sudah berubah, nah airnya berubah, maka itu tergolong air yang mutanajis. Oke, baik. Nanti ada beberapa tambahan mengenai mana-mana saja najis yang dimaafkan ketika kena air, mana najis yang tidak dimaafkan ketika kena air. Oke, insya Allah. Terus yang kedua, air yang tohir. Suci tapi tak mensucikan. Oke. Pertama, sama kayak tadi berdasarkan bentuk dan macamnya. Yang kedua, berdasarkan hukum syaratnya. Sama, masih sama. Oke. Berdasarkan bentuknya, air yang tohir adalah air yang dipakai untuk bersuci. Semisal mandi junub. Ini disebut sebagai namanya air musta'mal.
air musta'mal. Air yang digunakan untuk bersuci, mandi junub dan wudhu. Nah, air yang tohir ini, air yang musta'mal ini, ketika antum kumpulin sampai 2 kula, maka air tersebut berubah menjadi air yang tohur. Ketika bekas wudhu orang antum kumpulin sampai 2 kula, bekas mandi junub juga antum kumpulin jadi 2 kula, maka air tersebut menjadi air yang tohur. Tohur. Meskipun sebelumnya digunakan untuk mandi junub, untuk wudhu, itu disebut sebagai namanya air yang tohur. Meskipun awalnya adalah dia air yang mustamal. Baik. Berikutnya. Yang kedua adalah air yang berubah dengan apa saja yang suci. Air jahe tadi, kuah rendang misalnya, air mawar, itu adalah air yang ya suci gitu. Tapi tidak mensucikan. Nggak mungkin antum wudhu pakai air jahe, nggak mungkin. Nah, itu adalah beberapa perihalnya. Oke, Taib, misal gini. Pedes kan. Misal gini. Antum punya bak yang kayak tadi gitu ya. Antum taruh kayu di atasnya. Atau nggak usah kayu deh, pipa. Dan pipa itu kebetulan bersih. Kira-kira itu masih tergolong suci nggak airnya? Suci kan nggak berubah. Nggak berubah, karena juga pipanya juga suci kan? Nah, pembahasan air tohir ini dibagi menjadi 2. Ketika dia, pertama adalah ketika dia airnya mustakmal. Yang kedua adalah ketika dia tercampur dengan sesuatu yang bisa mengubahnya atau sesuatu yang tidak mengubahnya. Atau bahasa fikihnya ada yang disebut sebagai namanya mukhalatoh, ada yang disebut sebagai namanya mujawaroh. Nih, contoh air yang kedua ini, air yang berubah dengan apa yang suci. Nah, air yang berubah dengan apa yang suci ini disebut sebagai namanya air yang mukhalatoh. Jadi air jahe, air mawar ini disebut sebagai namanya air yang mukhalatoh. Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Ini tergolong air yang tohir. Oke. Yang kedua adalah air yang mujawarah. Semisal ada, ketika tadi Anda bilang ya, terus ada sesuatu yang suci. Pipa, kayu misalnya. Atau sesuatu yang suci yang lain lah. Dia ketika lebih dari 2 kula, dia tetap terhitung air yang suci lagi mensucikan. Ketika kurang dari 2 kula, dia tergolong air yang suci. Kalau memang asalnya suci. Kalau memang asalnya suci. Dan kalau misalkan si kayu itu merubah kondisi si air itu tadi, kayu tadi suci awalnya berubah, maka air tersebut masih tetap suci juga. Kenapa? Karena memang air tersebut tergolong air, sesuatu tersebut masih tergolong sesuatu yang suci. Dan sesuatu yang suci itu tidak punya dampak apapun kepada air. Tidak punya dampak apapun terhadap air. Jadi makanya dipastikan dulu ketika antum pengen menjeburkan tangan ke dalam air, pastikan tangan antum sudah suci dulu. Memang paling aman pakai keran sih emang. Paling aman tuh pakai keran ini. Paling aman pakai keran. Baik. Ada lagi diskusi? Ini mudah lah insya Allah lah. Air yang tohir. Yang terakhir adalah sama. Berdasarkan hukum syara'nya juga sama juga dia. Ini juga apa namanya? Ada yang makruh, ada yang tidak makruh, ada juga yang haram.
Itu. Tapi untuk air yang haram, untuk air yang tohir nggak bisa digunakan untuk berwudu ya. Nah, ini aja ini catatan pentingnya. Terus alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai. Oke. Baik, tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Tinggal air Kemarin tuh najis. ada beberapa Hmm, pengusaha pengusaha laundry gitu kajian ini kan daurah di studio gitu dia dia nanya lagi diskusi gitu kan terus aku bilang aku ada kajian bikin nanti tak tanyain lah kata aku ke ustadznya gitu. Alhamdulillah tadi udah terjawab tuh sama yang otomatis tadi lebih baik memang kalau kita nyari aman ya disucikan dulu baru dipakai baru dibersihkan iya. Saya tukang laundry harus belajar fikih tentang secara tauhid. hati-hatian. Tuh benar. Saya cukup lah ya. Jadi kita ajarin dulu lah. Sampai di pertemuan ini dulu aja kita apa namanya pembahasan kita. Karena pembahasan besok akan agak lebih panjang lagi karena ada beberapa tambahan dari najis apa yang diperkenankan untuk kena air dan najis apa saja yang tidak diperkenankan ketika kena pakaian. Oke? Contoh misalnya gini. Jadi najis itu ada yang dimaafkan ketika kena air tapi tidak dimaafkan ketika kena pakaian. Jadi apa Syekh Nawawi Al-Bantani itu membagi najis yang dimaafkan itu dibagi menjadi 4. Pertama, dia itu adalah najis yang mutlak. Baik terkena air maupun terkena pakaian, dia mutlak najis. Yaitu apa aja? Yaitu adalah pakaian yang terkena cairan dari babi dan anjing. Itu udah mutlak najis. Mau kena pakaian atau kena air, itu udah pasti mutlak airnya dan pakaiannya menjadi najis. Kena tangan, berarti tangan kita harus digunakan harus basuh 7 kali. Tangan sama pakaian, anggota tubuh sama ini sama. HP gimana? Sama, HP juga sama. Ketika HP antum juga kena najis, ya harus dibersihkan. Nggak ada cara lain lagi, harus dibersihkan. Kalau toh antum nggak mau membersihkan, pastikan sebelum antum megang HP, tangan antum nggak basah. Tapi kalau tangan antum basah, nah, najisnya berpindah ke tangan antum. Kalau antum nggak mau membersihkan najis yang ada pada HP antum. Sama di tempat benda yang lain juga pun sama. Makanya pastikan barang-barang kita, buku, laptop, handphone, pastikan dalam keadaan suci terus. Sehingga kita aman dan nyaman ketika menggunakan. Ya. Yang kedua, najis najis terkena. Jadi yang pertama ya, najis yang mutlak najis, terkena pakaian ataupun tidak dikena pakaian. Yang kedua adalah najis yang dimaafkan ketika kena pakaian ataupun kena air. Apa contohnya? Contohnya adalah cipratan air kencing yang nggak kasat mata. Misal ketika kita buang air kecil, lalu kita nggak menanggalkan seluruh pakaian kita, dan kita sudah hati-hati ini, hati-hati sekali dari cipratan air, dan cipratan airnya supaya nggak kena bak, dan juga supaya nggak kena si pakaian kita. Maka ketika ada tetesan dari air seni tersebut dan nggak kasat mata kita udah bener-bener ini dan kita nggak udah bener-bener yakin kalau nggak ada lagi ketika ketibanya dilalahnya gitu ya air tersebut tuh kena pakaian kita atau kena air maka nggak ada konsekuensinya nggak ada konsekuensi yang menjadikan pakaian tersebut menjadi pakaian yang najis air tersebut menjadi air yang najis jadi kotoran kecil air kencing atau air seni itu tidak membuat pengaruh apa-apa pada
air dan pada pakaian. Tapi dengan syarat tadi ya, nggak kelihatan mata. Yang benar-benar kita sudah menjaga dengan hati-hati. Oke? Oke. Terus yang ketiga, ya, yang pertama adalah mutlak najis, yang kedua dimaafkan ketika kena pakaian dan kena air, yang ketiga adalah dimaafkan ketika kena pakaian, tapi tidak dimaafkan ketika kena air. Contoh apa? Darah. Contohnya darah. Darah itu dimaafkan ketika kena pakaian, tapi ketika kena air nggak dimaafkan. Nah, nanti apa namanya, najis-najisnya nanti insya Allah apa najis, apa saja najis yang dimaafkan nanti insya Allah coba nanti akan Anda coba klasifikasikan lagi biar mudah untuk mencernanya. Tapi contoh dari najis yang dimaafkan ketika kena pakaian tapi tidak dimaafkan ketika kena air adalah darah. Yang keempat adalah air yang najis ketika kena air, air yang dimaafkan ketika terkena air atau nempel di air dan tidak dimaafkan ketika ketemu sama pakaian. Contoh misalnya, contohnya adalah semut. Semut yang mati di pakaian antum, semut, nyamuk, terus apalagi kecoa, apalagi misalnya cicak, ketika mati di dalam pakaian antum ataupun mati sini, pakaian antum najis. Antum harus membuangnya dan membersihkannya. Bersihkan. Itu adalah najis yang dimaafkan ketika kena air, tapi tidak dimaafkan ketika kena pakaian. Berarti misal ketika nih ada minum gitu kan ya, tiba-tiba ada lalat, mati lalatnya. Nah, ini tiba-tiba mati. Oke. Nah, ketika airnya nggak berubah nih, air dari ini nih nggak berubah, maka air yang ada dalam eh, gelas ini masih tergolong air yang suci dan antum masih bisa meminumnya. Nah, akan menjadi masalah ketika ada cicak mati misalnya atau ada semut mati, antum masukin. Nah, itu berarti antum sama saja menjadikan air itu menjadi air yang najis. Karena antum sengaja naruh najis di dalam apa namanya gelas. Dimaafkan perpindahan najis tersebut kepada 3 orang, kepada 3 zat. Pertama, ketika angin membawa. Jadi angin membawa mayat, ya, bangkai semut misalnya ke minuman. Nah, itu dimaafkan. Atau nggak sengaja bahimah itu binatang ternak membawa sesuatu yang tadi ya, nyamuk atau semut ke dalam suatu gentong air, itu dimaafkan. Atau yang ketiga adalah anak kecil mainan gitu ya, yang dia itu belum punya akal yang sehat untuk menentukan A, B, dan C-nya, maka ketika anak kecil itu memindahkan najis, itu dimaafkan. Memindahkan najis berupa tadi, najisnya yang tadi yang apa namanya, binatang yang tidak darahnya tidak mengalir. Contohnya apa? Contohnya adalah tadi cicak dan yang lebih kecil dari cicak. Kecoa, terus apa lagi? Semut, nyamuk. Nah, itu. Bulu hewan juga Ustaz. Bulu hewan. Iya. Hewan apapun. Iya, Ustaz. Hewan apapun itu. Ya kecuali yang babi atau dan anjing. Iya, ya dilihat. Ketika dia itu adalah sesuatu, dia masih hidup, maka dia suci. Ketika dia bangkai, maka tidak suci. Jadi dilihat dulu bulunya ini bulu apa gitu.
Dari sesuatu yang hidup atau sesuatu yang hidup atau sesuatu yang bangkai. Dilihat. Kalau dari sesuatu yang hidup berarti dia masih suci. Tapi kalau dari sesuatu yang bangkai, nah itu dipertanyakan nanti. Ini bulunya dari mana nih? Nah, gitu. Dilihat dulu bulu dan bulu yang sering muncul ya. Iya, bulu kucing gitu. Nah, apalagi ya. Insya Allah itu masih tergolong suci kok. Kecuali kucingnya kena sudah jadi bangkai. Nah, itu yang harus di hati-hati. Oke. Nah, misal begini nih. Ada pernyataan gini nih. Jika kita ada air kena najis. Tapi kita bingung, ini 20 atau enggak? Maka air tersebut itu najis atau tidak? Jawabannya ada dua pendapat. Pertama, air tersebut air najis. Yang kedua, air tersebut adalah air yang tahur. Ulang lagi, kalau misalkan ada airnya kita nggak bisa menentukan apakah 20 atau tidak 20, terus terkena najis, kita ragu nih. Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama, air tersebut air najis. Yang kedua, air tersebut adalah air yang tohur. Masih bisa untuk suci dan mensucikan. Ada lagi ya, itu sudah tambahannya dari kitab Kasyifatus Syaja karya Syekh Nawawi Banten. Insya Allah berikutnya coba kita detailkan mengenai najis-najis apa saja yang dimaafkan dan mana yang tidak dimaafkan. Tafadhal dari Mas Ari, Ihsan kalau ada pertanyaan. Penting ini ya untuk kelangsungan ini kita. Hidup kita. Air. Cukup. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin pertemuan berikutnya kayaknya yang banyak pertanyaan karena pertanyaan ini cukup di pertemuan hari ini kayaknya jelas dan mudah untuk dicerna. Tapi mungkin pertanyaan besok di muhadharah yang besok sepertinya akan ada banyak pertanyaan karena memang agak sedikit bersinggungan dengan banyak hal yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya itu aja dari Ana. Barakallahu li walakum nakhtatim bi hamdalah. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.